Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu takhadallahu waladan subhanahu. Jadi saya di sini lebih ingin menyoroti dari sisi kenapa orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, para pengikut agama terdahulu, yang notabene sebenarnya mereka juga pengikut atau umat nabi-nabi terdahulu yang membawa ajaran kebenaran aslinya. Kenapa mereka kok kadang sampai menuhankan manusia atau menuhankan para nabinya? Ada apa sebenarnya kok sampai mereka kebablasan begitu? Secara logikanya gimana mereka? Umat Yahudi mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Sementara umat Nasrani menyatakan bahwa Isa anak Allah. Kan gitu. Nah ini ada apa? Apa yang membuat mereka kemudian menuhankan para nabinya ini? Ada apa? Apakah ketika nanti di akhirat, Nabi Isa itu ditanya sama Allah itu, apakah kamu mengajarkan kepada umatmu untuk menyembah kamu? Kenapa kok jadi mereka malah menyembah kamu? Maka Nabi Isa dengan tegas menyatakan, ya Allah, saya tidak pernah mengajak mereka menyembahku. Aku selalu mengajak mereka untuk menyembahmu semata. Dan jikapun aku mengajak mereka menyembahku, engkau pasti tahu ya Allah. Itu. Tidak pernah. Nah kenapa? Yuk kita selidiki. Jadi para umat terdahulu menuhankan para nabinya. Itu sebenarnya diawali oleh kesalahan dalam melihat atau konsepsi tentang kemuliaan para nabi, para rasul mereka. Misalnya ya, dari Nabi Isa alaihissalam saja. Memang Nabi Isa ini sangat mulia ya, sangat mulia. Coba saja, beliau lahir tanpa ada campur tangan sperma manusia. Nah itu aja sudah menunjukkan sucinya beliau. Lalu yang kedua, ketika masih bayi beliau sudah bisa berbicara. Bahkan ketika bayi masih beberapa hari. Lalu begitu sudah dewasa, coba berapa puluh mukjizat yang dimiliki Nabi Isa. Mulai dari bisa menebak atau tahu apa yang tersembunyi di saku dan di rumah seseorang. Mulai dari bisa menyembuhkan penyakit yang dulu itu penyakit tidak mungkin sembuh, yakni penyakit kusta. Itu penyakit yang dulu tidak mungkin ada itu obatnya, tapi ternyata bisa. Kemudian Nabi Isa juga bahkan menghidupkan orang mati. Nah, menghidupkan orang mati. Lalu tidak hanya itu, puncaknya adalah mencipta. Meskipun kalau dalam keimanan kita atas izin Allah membuat seekor burung dari tanah liat. Jadi lengkap sudah sifat-sifat ketuhanan menurut mereka. Ya, sifat-sifat ketuhanan itu ada pada Nabi Isa. Menghidupkan, menyembuhkan, gitu kan. Bahkan tidak hanya itu, mendatangkan makanan dari langit. Waduh, bisa.
Lah kalau yang hadir pada saat itu tidak tertancap betul konsepsi tentang tauhid keimanan yang bahwa semua itu biidznillah. Bahkan Rasulullah Isa ketika meniup tanah liat yang berbentuk burung itu dengan menyatakan yuhyi biidznillah, hidup dengan izin Allah. Secara tampak kan Nabi Isa yang meniupkan ruh itu ke burung. Meskipun dengan menyatakan yuhyi biidznillah, tapi orang lihatnya bukan kata-katanya, tapi prakteknya Nabi Isa yang membuat burung dari tanah. Sehingga apa? Meskipun masih dibalut dengan aku percaya Tuhan Allah, tapi Nabi Isa itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya wes, setan bekerja, kepentingan manusia juga bekerja, terjadilah penyelewengan dengan menyatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Gitu lah. Iya. Nah ini sebenarnya warning kepada kita, umat-umat sesudahnya, supaya tidak berlaku sama. Memuliakan Nabi sampai tingkat kultus yang membuat seolah-olah Nabi itu adalah seorang hanya satu debu di alam semesta ini, padahal yang alam semesta ini mulai dari gugusan bintang, gugusan galaksi, ini milik Allah semua. Hanya memiliki tapi menciptakan itu dan mengatur itu semua tanpa keberatan sedikit pun. Nah ini yang perlu kita pahami. Maka di sini in indakum min sultan, ya, in indakum min sultan, kamu tidak punya kekuatan untuk biasa menerangkan ini, tidak pantas, tidak punya alasan yang kuat kamu uh, untuk menentang ini. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu mau mengatakan apa yang nggak tahu? Kamu tuh tahu apa tentang Tuhan, ya? Tidak tahu. Jangankan tentang zat Tuhan, tentang konsepsi Tuhan aja masih belepotan. Ya ini menegur begitu, ya, menegur begitu. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun, dan katakan kepada mereka-mereka orang-orang yang masih mendustakan ayat-ayat Allah gitu, bahwa orang-orang yang mengada-adakan atas Allah itu butuh wasilah, Allah itu butuh ini, butuh itu. Ini disebut di sini la yuflihun, tidak akan beruntung. Mata'ul mata'ung fid dunya ilaina marji'uhum. Mungkin secara dunia mereka untung, ya. Secara mereka dunia mereka untung, ya, tapi secara akhirat tidak. Karena apa? Semua yang tadi di dunia itulah mata'ung fil hayati dunia, kenikmatan di alam dunia. Dan setelah menikmati itu, summa ilaina marji'um summa nudhiquhumul adzab syadida bima kanu yakfur. Padahal dengan kenikmatan yang seuprit itu, yang ketika di dunia memilih kenikmatan seuprit itu lalu meninggalkan apa kewajibannya kepada Allah, maka kata Allah, summa nudhiquhumul adzab syadida bima kanu yakfurun. Kemudian kami akan timpakan kepada mereka siksa yang pedih karena kekafiran mereka. Tidak, kalau bicara itu tidak worth it lah. Tidak cocok gitu loh. Di dunia tidak taat pada Allah hanya untuk kesenangan dunia yang gak seberapa, terus nanti di akhirat kena adab lagi. Naudzubillah min dzalik. Yes. Ayo kita pilih konsepsi kebenaran daripada hal-hal yang sifatnya ancaman dunia yang belum tentu, hanya karena takut-takut yang ditumbuhkan oleh setan.
Itu. Jadi 3 ayat ini itu benar-benar memberi kita insight atau pencerahan bahwa milik Allah ini semua, bukan milik kita, bukan milik siapa, dan milkul tamam. Jadi Allah memilikinya itu secara utuh dan sempurna, tidak membutuhkan sekutu untuk memiliki itu. Jadi Allah juga tidak butuh wasilah, Allah juga tidak butuh pendamping. Makanya sebenarnya ketika kita sholat, ketika kita puasa dan lain sebagainya, itu benar-benar butuh gitu loh. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian, dulur-dulur, para jamaah, 3 ayat yang kita pelajari pada pagi ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Terkait ayat ini atau terkait bab pintu, silakan. Nggak apa-apa. Ayo, jangan lemes. Izin Gus Lari. Lemes. Ayo, saya di perjalanan di silakan. Silakan maju. Oke, ini menyatakan aja Gus. Kami di sini kan bersahabat dengan teman Bali, kemudian juga teman Nasrani. Teman Nasrani itu pernah cerita, kenapa dia itu beragama Kristen yang awalnya Hindu. Itu cerita begini Gus. Kakek beliau itu sakit keras. Kemudian diobati dengan cara Hindu waktu itu, kalau di sini kan kebalian, tidak sembuh, kemudian ke dokter juga sembuh lama. Adalah informasi yang dia terima bahwa di sana loh ada guru gitu nyampaikan yang bisa menyembuhkan. Kemudian dibawalah ke tempat itu misionaris yang jelas di sana. Dan kenyataannya Gus, dia jadi sembuh dengan itu. Nah, orang ini tidak minta upah, cuma dia udah gini aja, kalau emang kamu percaya, ikutlah dengan kami. Akhirnya sampai sekarang beliau memeluk agama Kristen itu. Kasus inilah yang menjadikan dia itu yakin, guys. Nah, menanggapi hal itu kita bagaimana, guys? Matur suwun. Pak Jo buka praktek. Mboten, kita kan sering ngobrol karena kita sudah enak itu sering ngobrol. Lah iya. Menanggapi itu Pak Jo coba buka praktek. Jadi ada Pak Jo cerita di zaman Nabi juga Pak Jo. Itu suatu saat ada seorang sahabat. Sebenarnya sahabat ini bukan sahabat yang menonjol, yang biasa-biasa saja gitu. Terus suatu saat dia datang ke Rasulullah, waktu itu Rasulullah juga sedang duduk-duduk dengan para sahabat gitu. Nah, dia datang bawa 2 ekor kambing kecil gitu. Kemudian diserahkan untuk dimasak lah, dimakan bareng-bareng gitu. Loh, kamu dapat dari mana ini? Ya Rasul, dikasih hadiah. Lo kenapa?
saya tadi itu lewat waktu perjalanan dari satu kabilah tertentu, terus di situ itu ada satu suku yang ketuanya itu sakit. Nah, saya lewat di situ, mereka ini katanya sakit udah nggak bisa apa-apain lama. Kemudian saya diminta untuk ngobati. Terus ya saya nggak bisa ngobati, saya doain aja, saya bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, karena lah kok dilala atas kuasa Allah sembuh loh ya Rasul gitu. Jadi akhirnya saya dikasih hadiah beberapa kambing ini, terus bagian dari mereka juga masuk Islam. Nah memang saya berkata dari situ, mungkin dulu-dulu Nasrani juga belajar dari Nabi Isa dulu yang ketika berdakwah menyembuhkan banyak orang sakit itu, kemudian banyak ikut menjadi Nasrani bersama Nabi Isa itu dari agama sebelumnya Yahudi itu. Saya rasa memang dakwah melalui kesehatan seperti tabib gitu ya, ya boleh-boleh saja. Yang sekarang kita tiru melalui baksos gitu kan. Meskipun Allah alam berapa orang yang akan ikut melalui baksos, tapi itu sebagai sebuah ikhtiar tak apa-apa. Nah, menanggapi hal itu, yang ditanyakan Pak Jo kan, kok ya ada orang yang sembuh karena orang itu kan gitu maksudnya. Dan sebenarnya Allah memberi kesembuhan itu lewat siapapun. Lewat siapapun. Kalau misalnya mereka menggunakan jin misalnya, itu juga misalnya menggunakan, oh Allah juga kadang memberi hak kepada jin untuk sesekali diberi apa kemandian, itu sebagai ujian orang apakah akan mengikuti jin atau mengikuti Allah. Makanya dukun-dukun pun kadang ya diberi Allah apa hak untuk berhasil, namanya ikhtiar. Nah, padahal Allah sudah mewanti-wanti jangan percaya gituan gitu. Nanti keimananmu akan terganggu gitu. Sehingga ya menanggapi hal itu menurut saya ya kita harus bersaing memang. Harus bersaing. Asalkan tidak memakai hal-hal yang sifatnya jelek, sama sebagai tabib, misalnya dengan ramuan-ramuan herbal tertentu, kemudian dikasih doa-doa, yang doa yang diajarkan Rasulullah ya, bukan doa-doa tadi, terus kemudian itu sebagai ikhtiar dakwah kita, ya bagus juga. Aku nggak minta apa, yang penting kamu ikut ngaji saya, enggak apa-apa aja. Boleh loh yang kayak gitu itu. Itu. Iya, asalkan tidak memakai cara-cara yang di luar Islam ya. Karena di masa lalu juga begitu tadi boleh. Misalkan nggak ada jampi-jampi yang sifatnya syirik atau obat-obatnya yang sifatnya tidak halal, boleh. Gitu. Saya rasa sebagai ikhtiar itu Allah akan memberi jalan gitu. Oke, izin Gus. Memang metode itu ya Belanda. Silakan. izin. Metode memang Gus, tapi efeknya Gus. Temennya akhirnya dia tidak mengenal sama sekali yang lain Gus. Gimana aja? Jadi, metodenya Halo, bagus, metodenya bagus. Tapi efeknya kan begitu, efeknya halo. kepada, sakit guys, sakit guys.
Miss Glory? Oh, masih di perjalanan. Masih keluar Pak Jo, masih keluar. Lanjut. Silakan. Putus ya. Didengar suara saya? Onje, nah dengar guys. Lanjut, lanjut, lanjut. Yes, sedikit melanjutkan. Metodenya bagus dan hasilnya bagus kan gitu. Tapi efeknya temen ini akhirnya kan tidak mau dan tidak melihat kebenaran yang lain, guys. Nah, kita bersahabat ini kan enak, artinya kalau pas pergi kemana itu makan tuh selalu ngikuti kami, ngikuti saya kan begitu. Kemudian cara makan biasanya dulur-dulur sini kan Ya. acak-acakan begitu. Nah, kita kan berusaha rapi, bersih dan sebagainya itu bisa ngikuti hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau terkait dengan agama ini berat, Gus. Karena apa? Dia sangat yakin bahwa ya karena itu tadi, Gus. Mohon maaf. Iya, ya memang kliknya dia pas waktu itu, kliknya dia itu ya. Sehingga apa menjadi kliknya itu loh. Gitu. Sehingga ya susah kalau udah kayak gitu, makanya kan kita ada yang kemudian mungkin di tempat yang lain yang aku punya kelas untuk nyari kliknya kayak gitu kan, misalnya dia punya masalah dengan apa arah, saya dulu dapat itu sudah ada kita doakan aja ya, di ya memang kita kalau ini memang susah kalau kita tidak benar-benar apa linknya ke sana itu susah. Makanya harus benar-benar kita sendiri menciptakan link itu. Ada lagi? J, siap, matur suwun, matur suwun. Sudah bisa didengar suara saya? Sudah bisa didengar suara saya, Pak Jo? Tekan lagi. Tadi agak los saya. Monggo. Yes, sampun, sampun. Oke, saya rasa itu kalau nggak ada yang ditanyakan ada? Oke.
Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, dan tetap semangat. Saya senang kita tiap pagi bisa saling mensupport, saling menyemangati, saling menguatkan langkah hidup kita melalui tuntunan Al-Quran ini. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal astaghfirullahaladzim. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وإنا لا نذل من تنصر. استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم. اللهم اتقنا البلاء والوباء وقد الحسن من الجن والشياطين جميعا كفر ربنا نجينا ولنا صابرنا. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والاخره وحسن الخاتمه ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين أنت مولانا فانصرنا وفقنا أنت مولانا فانصرنا الشرك. أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا الحاسدين. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيد القدر لم ترى وبيد رحمة. اللهم أفرغ لنا صبر وثبت دماءنا فانصرنا قوم الكافرين. اللهم وفاتر السماوات والعالم الغيب والشهادة رب الملك وحرط ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا